bersama Semarang. Ya. Ini di sini dengan Mbak siapa ya? Mbak Alfania. Ya. Dengar-dengar di sini tuh korban terjadinya tsunami ya Mbak ya? Yang baru dekat ini. Mbak Alfa juga korban ini berarti? Iya, salah satunya. Di situ. Maksud kedatangan saya ke sini yaitu akan melakukan proses trauma healing. Trauma healing itu sendiri merupakan proses memberikan bantuan kepada seseorang yang sedang mengalami trauma atau mengalami kecemasan terhadap suatu peristiwa atau suatu kejadian. Ya, sebelum masuk ke dalam proses ini, saya ada sedikit permainan nih buat Bapak. Ini permainannya itu permainan kata. Bapak bisa menyebutkan sinonim dan antonim. Tiga kata ya. Bisa kan Mbak ditulis? Iya, ditulis. Coba saya bacakan ya Mbak ya. Ini yang antonim ini jauh, antonimnya dekat, terus besar, kebalikannya kecil. Ini panjang, kebalikannya pendek. Terus sinonimnya menonton, persamaannya melihat, mampu, bisa, melukis, persamanya menggambar. Berarti Mbak Alfa ini fokus ya berarti ya. Ya, ini selanjutnya kita akan melakukan proses konseling. Proses konseling ini yaitu merupakan proses melakukan bantuan kepada seseorang yang membutuhkan bantuan atau pertolongan. Ya, ini bisa diceritakan sedikit Mbak mengenai apa yang Mbak Alfa alami setelah kejadian tsunami. Coba lebih keras sedikit Mbak suaranya. Waktu dekat dia waktu itu ya. Terus itu kan pasti semuanya berhubungan dengan air. Berarti setelah kejadian itu saya kalau melihat air yang agak banyak itu saya agak takut gitu loh. Terus juga saya berpikir setelah kejadian itu pasti perekonomian yang keluarga kami itu agak menurun. Terus saya berpikir kenapa sih harus terjadi kepada saya bencana tersebut gitu. Terus ya saya masih belum bisa menghilangkan kecemasan itu dari diri saya. Kalau misalnya nggak bantu ya alhamdulillah. Ya, berarti ini ya Mbak ya, itu kan tsunami kan termasuk kejadian yang sangat luar biasa yang menjadikan seseorang itu bisa tertekan psikologisnya, pikirannya gitu ya Mbak ya. Termasuk tadi Mbak Alfa menjelaskan juga kalau Mbak Alfa itu kalau sama air takut gitu ya. Ya, salah satunya. Oh gitu. Begini jadi Mbak, di dalam otak kita itu terdapat yang namanya memori. Memori itu menyimpan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Memori tersebut menyimpan hal-hal yang dirasakan bermakna dalam kehidupan kita. Jadi ketika seseorang mengalami suatu peristiwa atau suatu kejadian, memori tersebut sesuatu yang lebih bermakna dalam kehidupan kita akan lebih mudah diserap oleh memori kita di otak kita, sehingga kita akan selalu mengingat-ingat kejadian tersebut. Ini tadi berhubungan dengan kejadian yang dialami Mbak Alfa. Ketika Mbak Alfa berada di tempat atau di laut, misalnya di pantai, Mbak Alfa akan merasa cemas atau merasa takut ya tadi. Itu karena
ketika Mbak Alfa berada di lokasi tersebut, Mbak Alfa itu ingatan Mbak Alfa itu akan memproses sesuatu yang pernah terjadi kepada Mbak Alfa, sehingga Mbak Alfa itu merasa cemas dan trauma itu akan datang, akan muncul. Nah, jadi gini Mbak, ingatan di dalam pikiran kita itu sulit untuk dihilangkan, tetapi kebermaknaan dari suatu peristiwa tersebut atau persepsi kita terhadap suatu peristiwa tersebut itu bisa kita modifikasi atau bisa kita kurangi persepsi tersebut. Jadi jika artinya misalnya Mbak Alfa itu kebermaknaan dari peristiwa tersebut itu tinggi, kita bisa turunkan. Mbak Alfa sebaiknya berupaya mengikhlaskan, menerima sesuatu yang telah terjadi ini dengan baik dan mengurangi persepsi yang kurang baik atau persepsi negatif terhadap kejadian tersebut. Salah satu caranya yaitu bisa menambah hal-hal positif pada diri Mbak Alfa, pikiran Mbak Alfa. Contohnya kayak gini, misalnya Mbak Alfa itu banyak membaca buku, membaca Al-Quran, mengaji kayak gitu, terus mendengarkan ceramah-ceramah, sehingga pikiran Mbak Alfa itu akan masuk hal-hal yang positif, masuk persepsi yang positif. Jika kalau kita banyak menambahkan hal-hal positif atau menginput hal-hal positif dalam pikiran kita, kita akan menghasilkan yang namanya pikiran positif. Jadi dengan pikiran positif tersebut tentunya akan mengurangi persepsi negatif terhadap kejadian yang pernah Mbak Alfa alami atau Mbak Alfa pernah terjadilah pada diri Mbak Alfa. Terus selain dari itu, Mbak Alfa juga bisa Mbak Alfa itu yakin dalam diri Mbak Alfa itu kalau sesuatu yang terjadi pada diri kita itu tanggung jawab kita sendiri gitu. Terus Mbak Alfa itu harus yakin kepada diri Mbak Alfa sendiri kalau saya tuh bisa menjadi orang yang lebih baik, bisa melupakan masa-masa lalu yang pernah terjadi, dan jangan menyalahkan siapapun atas peristiwa tersebut. Jangan beranggapan kayak gini, misalnya saya tuh kenapa kok peristiwa itu terjadi pada saya, mengapa Allah tuh memberi cobaan ini kepada saya. Jangan beranggapan kayak gitu. Mbak Alfa itu harus mengikhlaskan, menerima semuanya dengan baik, dan Mbak Alfa itu harus berkeyakinan dalam diri Mbak Alfa bahwa saya tuh mau menjadi orang yang lebih baik. Saya tidak akan mengingat-ingat masa lalu itu. Bagaimanapun kita tuh bertanggung jawab pada kehidupan kita sendiri, bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Jadi Mbak Alfa harus berupaya sebaik mungkin untuk menjadi orang yang lebih baik, begitu. Harus mengikhlaskan mana yang terjadi ya Mbak, ya, dan bisa menambah hal yang positif lagi buat diri saya. Kalau begitu saya cukupkan sampai di sini ya Mbak. Saya mau keliling lagi Terima soalnya. kasih ya Mbak. Iya. Itu aja Mbak. Iya.